Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa TK Kalam Kudus Taman Koko Indah. Pada kesempatan yang indah ini, kami mengucapkan selamat bergabung di acara pelepasan siswa TK Kalam Kudus Taman Koko Indah Angkatan ke-15 tahun pelajaran 2019-2020 secara online. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara pelepasan siswa TK Kalam Kudus Taman Koko Indah, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Let's pray together. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilahkan Ibu Pendeta Ripka untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom untuk Bapak Ibu sekalian, orang tua murid dan juga anak-anak yang dikasihi, Kepala Sekolah TK Kristen Kalam Kudus TKI dan juga para guru-guru yang mengajar di TK Kristen
Kalam Kudus. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama punya kesempatan untuk mewisuda, ya, akhir daripada anak-anak kita menyelesaikan menuntaskan pelajaran di TK. Nah, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah menuntaskan pelajaran di TK dan semangat terus untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SD. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru yang sudah mengajar anak-anak, baik itu pengajaran ilmu pengetahuan, pengajaran agama, penanaman karakter Kristiani, disiplin dan kasih. Kiranya apa yang sudah ditanamkan dalam diri anak-anak ini terus akan bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan yang sangat singkat yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan coba membacakannya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah, para orang tua murid dan anak-anak, dan setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah Roh Kudus sendiri menolong kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, kisah ini sudah friendly dan kita sudah tahu dan berkali-kali mendengar cerita ini. Nah, di dalam bagian ini saya mencoba menyoroti yang pertama adalah kondisinya saat itu. Kondisi saat itu adalah kondisi yang sangat lelah dan banyak orang yang datang, 5.000 orang laki-laki dikatakan, dan bukan termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti lebih daripada 15.000 orang. Dan ada perkataan di sini dikatakan, ketika Tuhan Yesus memandang sekeliling dan melihat. Itu yang pertama kita melihat ada masalah di sini. Masalah apa? Karena mereka berbondong-bondong
ikut Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan tergerak hatinya, Tuhan Yesus tergerak hatinya dan menyembuhkan mereka. Dan saatnya sekarang sudah hampir malam. Bukan hanya mereka membutuhkan firman Tuhan, tetapi Tuhan melihat ketika itu bahwa mereka orang banyak ini membutuhkan makanan, masalah jasmani, dan Tuhan memperhatikan itu. Dan persoalan itu, masalah ini disampaikan kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu murid-murid ini sudah mengikuti dia cukup lama. Dan sebelum bagian ini, Tuhan Yesus sudah menyatakan siapa dia. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi nyatanya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Filipus, di mana kita bisa beli makan? Dia katakan, uang 200 dinar mana mungkin bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, ada satu lagi, Andreas. Guru, ini ada anak yang bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Bawa kemari. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu dari tangan anak itu. Dan Tuhan Yesus katakan dia mengucap syukur dengan apa yang ada. Dan kemudian menyerahkan kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali di dalam kehidupan kita ada satu istilah atau ungkapan. Dengan kapak kecil, apa sih yang bisa dibuat? Kita seringkali mengecilkan hal yang kecil, yang sedikit. Hanya dan hanya. Kapak yang kecil, kita perhatikan bisa merobohkan pohon yang besar. Dan kita melihat di sekarang di depan waktu perikop ini kita baca. Di depan ini ada Tuhan Yesus. Ada masalah yang besar. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus, masalah yang besar ini bisa Tuhan Yesus selesaikan. Dengan cara bagaimana? Kita melihat di sini. Ada hal yang mustahil bisa terjadi. Karena masing-masing orang mengatakan, muridnya saja yang terdekat mengatakan, mana mungkin 200 dinar bisa mencukupi. Mana mungkin 5 jelai roti ini dan 2 ikan bisa mencukupi. Dan semua bisa kenyang. Itu hal yang tidak mungkin. Tapi kita melihat ketika Tuhan Yesus ada di situ, yang sedikit, yang kecil bisa memberkati. Tema kita adalah bagaimana menjadi berkat. Apa artinya? Ketika hidup kita menjadi berkat, orang lain yang lapar, yang haus, yang susah, yang sulit, kita bisa bantu. Dengan apa yang kita bisa lakukan, itu menjadi berkat. Ketika orang lain mengingat betapa mereka pernah ditolong oleh kita, itulah kita menjadi berkat. Bagaimana orang-orang banyak yang tadinya kesusahan, kesulitan, kemudian percaya Yesus dan melihat kasih Yesus melalui hidup kita, itulah kita menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini, bagaimana kita menjadi berkat? Yang pertama, bagaimana kita menjadi berkat? Yaitu bagaimana saya belajar membuka hati kepada setiap orang, kepada banyak orang. Membuka hati. Seperti kita contohnya kalau kita hanya melihat cermin, siapa yang ada di cermin itu? Wajah kita sendiri. Tapi ketika kita membuka jendela, kita membuka pintu, kita akan melihat begitu banyak orang, bukan? Demikian juga hidup kita. Seringkali kita dengan kata-kata yang klise, kita mengatakan, buat aku sendiri aja gak cukup, hanya segini, tidak mungkin bisa. Tetapi ketika itu diberikan di dalam tangan Tuhan, kita melihat ada mukjizat terjadi, bukan? Kita tidak pernah mengalami mukjizat itu karena kita tidak pernah mau membuka hati kita untuk orang banyak, menolong mereka. Yang kedua, bagaimana menjadi berkat adalah bagaimana saudara dan saya punya tindakan yang nyata yang digerakkan oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan atau kasih bukan hanya kata-kata. Itu munafik. Itu hanya ngomong doang. Tetapi bagaimana ada tindakan, ada wujudnya. Yaitu wujudnya diwujudkan dengan 2 hal yang ada dalam bagian ini. Yang pertama
Anak-anak itu, anak yang kecil itu tahu itu 5 roti dan 2 ikan itu menyatakan mungkin ini untuk keluarganya, papa, mamanya dan anaknya 3. Tapi kita melihat dia memberikannya dan tidak ada di situ ada kata orang tuanya kemudian marah-marah, jangan berikan, tidak ada. Tapi anak itu memberikannya berarti seluruhnya dan dia tidak tahu anaknya itu makan atau tidak. Memberikan. Ketika dia berikan kepada Tuhan, tidak banyak, sedikit. Kalau dibandingkan orang yang makan lebih dari 15.000 kan. Yang kedua, mukjizat itu terjadi kapan? Kalau kita mau punya tindakan yang digerakkan oleh kasih adalah kita berani membagi walaupun mungkin itu bukan hal yang besar. Kita hanya melayani, membagikan, tapi kita bisa melihat ketika murid-muridnya selesai membagikan roti dan ikan, dia kembali dengan 12 bakul. Bapak Ibu sekalian, kapan mukjizat itu terjadi dalam hidup orang? Bukan karena kita diam, tetapi ketika kita sama-sama, apapun yang kecil, apapun yang sedikit, kita berkata, ini mau jadi berkat. Dan mari, Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi yang sulit sekarang ini, mungkin Bapak Ibu juga berkata, saya tidak punya berkat yang berlimpah, saya tidak punya ini, saya juga sedang sulit bagaimana menolong orang lain. Oke, jangan khawatir. Ketika ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, Tuhan bisa melakukan yang tiada menjadi ada, yang terbatas menjadi tidak terbatas. Mungkin kita mengatakan, buat saya saja nggak cukup, bagaimana kalau saya bagikan buat orang lain? Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus hadir dan ada di dalam hidup kita, dan yang sedikit itu dan yang kecil itu diserahkan kepada Tuhan, kita percaya kita akan mengalami akan mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Dan anak-anakku, apapun keberadaan kamu pada saat ini, kamu kecil, tapi saya percaya ketika hidupmu diserahkan kepada Tuhan, hidupmu percaya kepada Yesus, maka engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman Tuhan kami belajar. Selama ini kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami hanya bercermin dan melihat itu hanya untuk diri kami sendiri. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari, bagaimana hidup kami mau menjadi berkat. Apapun yang ada pada kami, sedikit, kecil, tapi kami harus tahu ya Tuhan, bahwa apapun yang ada pada kami ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan, itu akan memberkati dan menjadi mukjizat yang kami alami. Dan ketika kami pada saat ini mengalami kesulitan ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami hidupi. Kami percaya ketika ada Tuhan dalam hidup kami, segala sesuatu yang tiada menjadi ada. Dan kami akan mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman Tuhan. Walaupun hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan akan terus bergema dalam hati kami dan kehidupan kami dan mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada Bapak dan Ibu guru semua, serta kepada pengurus Yayasan TK Kalam Kudus TKI, serta shalom juga untuk orang tua murid semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh anugerahnya kita semua dapat melaksanakan acara pelepasan TKB tahun ajaran 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Apriliani selaku orang tua murid dari Kenneth kelas K21. Di sini saya mewakili orang tua murid yang lain ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Elia selaku kepala sekolah dan juga kepada Bapak dan Ibu guru semuanya karena telah mendidik anak kami dengan sabar, dengan baik, dan dengan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih juga karena telah mempersiapkan anak kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih untuk bekal pengajaran yang diberikan Bapak dan Ibu guru kepada anak-anak kami yang dengan baik dan ikhlas tak pernah lelah menjadikan anak kami pintar dan cerdas.
Kami juga sebagai orang tua murid meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami atau anak kami melakukan hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semuanya selama anak kami menempuh pendidikan di TK Kalam Kudus TKI. Semoga kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak dan Ibu guru semua. Sukses dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu guru serta staf dan pengurus Yayasan TK Kalam Kudus TKI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Izinkan saya atas nama pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung dengan ini mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua murid, di mana pada hari ini dapat menyaksikan upacara wisuda bagi anak Bapak Ibu sekalian sekalipun lewat online. Juga terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru, staf, dan semua yang telah berbagian di dalam pendidikan para siswa yang telah dipercayakan kepada sekolah Kalam Kudus ini. Kiranya Tuhan membalas semua jerih payah daripada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kecemasan karena virus corona, kita dapat mengadakan acara kelulusan lewat online. Ini merupakan hal yang tidak biasa dan dapat dikatakan mungkin hal yang pertama kali di dalam kehidupan setiap kita. Semoga kita semua dapat mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita, khususnya kepada para orang tua murid, kepada para siswa, dan juga kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Selamat juga kepada para siswa yang akan diwisuda pada hari ini. Ingatlah, wisuda bukan akhir, tetapi awal di mana kalian akan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Belajarlah dengan lebih baik, jadilah teladan yang baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi alma mater. Terima kasih kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya untuk studi di Sekolah Kalam Kudus ini. Kami menyadari masih ada banyak kekurangan. Itulah sebabnya kami tidak berhenti untuk mempersembahkan yang terbaik. Saat ini kami juga sedang membutuhkan pembangunan bagi sekolah ini. Yang pertama yaitu SDM, khususnya kami membutuhkan tenaga guru yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, yang mencintai Tuhan dan yang berdedikasi di dalam pendidikan. Kami juga menyadari bahwa sarana prasarana yang kami miliki ini masih perlu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Itulah sebabnya kami akan mempersiapkan ada ruang kelas, ruang belajar, ruang olahraga yang lebih baik lagi. Bahkan kami juga sedang memikirkan untuk pembangunan SD Taman Kopo Indah. Kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian demi kemajuan Sekolah Kalam Kudus. Bagi Bapak Ibu para orang tua murid yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi bagian keuangan daripada Sekolah Kalam Kudus Bandung. Sehubungan dengan situasi COVID-19, kami belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kami mohon para orang tua juga dapat memahami hal ini. Jika anak ibu bapak dapat belajar di rumah dengan baik sambil menunggu keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Demikianlah kata sambutan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua siswa dan yayasan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Kalam Kudus Bandung beserta staf, yang terkasih Ibu Pendeta Ripkali, dan kepada seluruh orang tua TKB
yang saya hormati, juga kepada anak-anakku TKB yang tercinta. Perkenankanlah saya sebagai Kepala Sekolah TK Kalam Kudus Unit Bandung dan juga atas nama seluruh guru-guru, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih tetap dalam lindungannya. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh orang tua atas selesainya anak-anak kita yang sudah selama 2 atau 3 tahun belajar dan juga bernyanyi, bermain bersama guru-guru di TK Kalam Kudus Unit TKI Bandung. Namun sebelumnya kami mohon maaf bahwa acara pelepasan untuk tahun ini tidak dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan dengan adanya COVID-19 ini yang memang tidak memperbolehkan kita untuk berkumpul demi untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita bersama. Jadi kami hanya dapat melaksanakan acara pelepasan ini secara online, tapi biarlah, walaupun dengan keadaan seperti ini tidak mengurangi arti dan maknanya. Dan kita tetap harus mengucap syukur. Dan juga ini merupakan sejarah baru dan yang tidak dapat kita lupakan. Baik bagi kami, para guru, baik juga para orang tua dan terkhusus bagi anak-anak tercinta. Untuk anak-anakku, kurang lebih 3 bulan ya kita tidak bertemu karena COVID-19 ini. Dan anak-anak tetap belajar di rumah dengan tetap dalam bimbingan para guru dari jarak jauh. Semua misnya, Mister dan juga Lause rindu sekali sebenarnya untuk bertemu bersama anak-anak. Kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa bernyanyi bersama. Tetapi karena virus ini, kita harus tetap di rumah demi kesehatan kita dan juga keamanan kita semuanya. Namun kita harus tetap bersyukur karena kita tetap diberikan kesehatan. Jangan sedih anak-anak, tetap harus semangat dan bergembira. Nah, anak-anak sekarang juga sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi, naik ke SD. Pesan Miss Elia, anak-anak harus tetap rajin belajar, tetap semangat, walaupun mungkin masih tetap belajar di rumah. Dan kepada seluruh orang tua TKB, saya dan para guru mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini, atas dukungan dan juga perhatiannya, sehingga pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mohon maaf kalau dalam pembelajaran ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan ataupun kesalahan, karena ini kali pertama kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Awalnya memang agak kesulitan kami untuk menerapkan pembelajaran secara online ini. Tetapi kami terus berusaha, kami terus belajar dan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan hormat kami kepada seluruh orang tua. Kepada yayasan kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk terus mendukung dan memantau keadaan dan kondisi kami para guru. Pada Ibu Ripka juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dan firman juga yang sudah disampaikan, kiranya firman itu juga terus menguatkan kita semua. Dan ada satu lagi yang akan kami sampaikan, yaitu tetap kita memilih 2 anak yang berprestasi. Sebenarnya semua anak sudah baik, sudah berprestasi. Namun kami harus tetap memilih 2 anak yang lebih dari yang lainnya. Yang pertama dari kelas TKB 1 ada Kristabella Naomi Gunawan, dari B2 Kigen Kai. Itu, dan juga selain kedua anak yang berprestasi, Miss juga akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang rajin
sekolah minggu selama ini untuk anak-anak TKB selama 1 tahun ya, yang anak-anak mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ya, sekali lagi Miss ucapkan selamat untuk anak-anak, tetap semangat, tetap bergembira, dan juga selamat kepada orang tua, juga tetap dalam keadaan sehat. Sekali lagi, selamat berlibur dan tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Penghargaan siswa terbaik TKB tahun ajaran 2019-2020. Pertama diberikan kepada Kristabella Naomi Gunawan. Kedua diberikan kepada Keegan Kai. Pengumuman kelulusan anak-anak TK Kalam Kudus, Taman Kopo Indah, tahun pelajaran 2019-2020. Kenneth Rafael Hermawan, Kenzie Stephen Hu, Jocelyn Salim, Riuna Van Afril Gani, Eugene Evander Wilson, Nicole Tantomo, Nadia Teresa Pangaribuan, Griseli Hapendi, Gwen Jenif Tahlia, Keegan Kai, Aaron Gabe Anderson, Jovian Belvani Bunyamin, Austin Denzel Hermawan, Kai Romeo Syaptari, Valda Clarista Leonardo, Yefta Melinda Kurnia, Kristabella Naomi Gunawan, Jessica Elizabeth Tobing, Kathleen Iren, Sophie Yang, Kevin Fidelio, Angelina Gwyneth Sunjaya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian dan kepala sekolah dan guru-guru, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah wisuda kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh melihat anak-anak kami akan meninggalkan jenjang TK. Selama ini mereka telah Tuhan jaga, telah Tuhan sertai langkah mereka, dan kini saatnya mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Tuhan, kami para orang tua menyerahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Bimbing mereka, tuntun mereka untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup mereka dan semakin menjadi berkat hidup mereka dan hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kepala sekolah dan guru-guru, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Satu-satu daun-daun berguguran tinggalkan langkahnya. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, bukan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Satu-satu daun-daun berguguran tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, bukan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Satu-satu daun-daun berguguran tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, bukan terbang jauh mengelilingi angkasa. Aku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia.
ilmu yang berguna selalu dilimpahkan. Bekalku nanti setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku dan ku ingat selalu nasihat guruku. Makasihku ucapkan, terima kasihku ucapkan pada guruku yang lurus. Bekasku nanti setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku terima kasihku kucapkan. Udah kok. Jangan pelek ya. 3, 2. Selamat anak-anak untuk kelulusannya. Semakin semangat belajar di SD. Tuhan Yesus memberkati. Ya udah gini aja daripada habis itu dulu yang pendek dulu jadi Ya udah, jadi nggak usah bolak-balik. Jadi GR. Hai anak-anakku, kangen sama kamu semua. Semangat ya, lanjut ke SD. Dadah. Oke. Kok. Selamat untuk anak-anak TKB yang udah Selamat untuk anak-anak yang udah lulus dari TK dan mau ke SD. Tetap semangat dan rajin belajar ya anak-anak. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, selamat ya untuk anak-anak yang sudah lulus. Terus tidak ulang dulu. Udah, oke. Hai anak-anak, selamat ya sudah lulus. Sekarang anak-anak sudah berganti bajunya. Yang tadinya masih ada baju TK, sekarang sudah bajunya merah putih. Wah, keren. Anak-anak pesan Miss, walaupun anak-anak sudah masuk SD dan Miss Nur enggak jadi guru agamanya, tetap sekolah minggu ya. Oke, anak-anak, goodbye. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, selamat ya buat anak-anak TKB. Hari ini kita boleh berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak sudah lulus dan akan melanjutkan ke SD. Suami pesan anak-anak di SD nanti belajar lebih giat ya. Selamat anak-anak, dadah. Kurang bawah. Begini, kurang jongkok. Susah dong nanti kalau berdirinya nggak jadi ya. Ya. Good. Hai anak-anak TKB. Miss Elin mau ngucapin selamat ya buat anak-anak yang sudah lulus. Miss mau berpesan, jangan lupa belajar, jangan malas belajar ya. Oke? Dah, Tuhan Yesus memberkati. Yeah. Like it? Well, I want to congratulate you because you have already graduated. Selamat buat yang sudah lulus. And keep on studying. Okay? Good luck. Goodbye. Oke anak-anak, sekali lagi Miss ucapkan selamat buat anak-anak semua. Ingat tetap semangat, tetap bergembira dan jaga kesehatan. Oke? Bye-bye.